Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita tentu bergembira hari-hari berlalu dengan tetap kucuran rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita silakan kepada Bung Kameramen membacakan berita yang akan dibahasnya. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Mudah-mudahan dalam cuaca yang hujan terus nih, kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bung Alfian, ini kita mendapatkan kabar dari Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla buka suara soal isu ketum PMI bakal direbut orang parpol. Nah, Bung Alfian, mungkin sebelum masuk dalam beritanya, mungkin Bung Alfian tahu lah beberapa hal. Juga Pak Yusuf Kalla kan juga mantan wakil presiden dan orang PII nih Bung Alfian. Nah, mungkin motif atau apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yusuf Kalla untuk respon awalnya. Silakan Bung Alfian. Sesungguhnya berita ini sudah berseliweran ya di dunia maya kurang lebih 3 harian belakangan ini. Tapi buat pemirsa yang akan menyimak daripada dibacain berita, perlu memahami bahwa PMI itu palang merah Indonesia. Semestinya kita sebagai negara mayoritas, mestinya kita punya bulan sabit merah Indonesia. Dicatatkan dulu sejarah historis penggunaan palang merah ini menyatakan atau memberikan kesan tersirat bahwa negeri kita mayoritas orang Kristen. Ini sejarah. Nah, kembali kepada kenapa PMI akan diambil alih, tentu akan banyak varian. Tapi kata kuncinya adalah jangan sampai PMI dikendalikan oleh orang yang berjiwa patriotik. Bagaimanapun Pak Yusuf Kalla adalah putra Makassar, bagaimanapun dia seorang pribumi, bagaimanapun dia seorang Muslim, bagaimanapun juga dia seorang yang punya pengalaman mengelola negara. Jadi PMI ini akan dijadikan mesin besar oleh para konspirator elit global, terutama di bidang kesehatan, di mana mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mengeksploitasi plasma darah yang harganya itu sekitar triliunan. Itu menurut analisa para dokter-dokter yang mengerti persoalan itu. Kata kuncinya, ini adalah cawe-cawe daripada konspirasi internasional, elit global yang bermain di bidang kesehatan. Agar bangsa Indonesia tidak mempunyai struktur dan konstruksi kesehatan yang memadai. Karena kita sangat dengar bagaimana Menteri Kesehatan hari ini, orang yang tidak memiliki otoritas di bidang kesehatan. Dia seorang pembisnis yang memang berkaliber internasional. Begitu analisis yang sempat berkembang di beberapa bahasan-bahasan. Ya, Bung Alfian, kalau kita simak beritanya, jadi Pak Yusuf Kalla ini menyampaikan Bung Alfian, JK menegaskan setiap orang yang ingin menjadi ketum PMI harus mengikuti syarat-syarat organisasi. Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam. Harus ada etikanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan aturannya. JK juga tak banyak menjawab ketika ditanya terkait munculnya nama Agung Laksono yang disebut-sebut akan menggantikan dirinya sebagai ketum PMI. JK juga bilang, saya dulu bukan minta kok jadi pengurus PMI, tapi selalu diminta. Nah, Bu Alfian, kayaknya kalau dari penjelasan Pak JK, saya menangkap takutnya nanti yang memimpin PMI lagi-lagi pengusaha ya Bung Alfian, bukan orang yang mengambil kesehatan atau orang yang mempunyai nasionalis yang tinggi. Terus kalau pengusaha malah gampang dong buat jual-jual macam-macam. Atau Bung Alfian punya pandangan lain, ini kenapa Pak JK mengkhawatirkan PMI ini mungkin diambil alih oleh orang partai Bung Alfian? Ya soalnya bukan di partai. Kemarin kita tahu, saya yang lama dalam gerakan politik sangat memahami betapa super body-nya Golkar. Golkar yang dibentuk tahun 1964 dengan nama Sekber Golkar, kemudian menjadi partai, tapi tidak pernah mau disebut partai. Sangat hegemonik. Bagaimana Golkar yang begitu kuat ternyata bisa dibajak oleh Bahlil? Maka menurut hemat saya, pengambil alihan PMI di ketangan siapapun itu tinggal menghitung hari. Makanya harus dipahami bahwa kalau sampai seorang ketua umum yang masih menjabat udah khawatir, ini harus dipahami ada sesuatu yang sangat panjang dan dalam teori gunung es itu, Bung Kameramen, berarti di bawahnya sangat keras. Bagaimana dengan COVID-19 yang lalu
bagaimana dengan PPKM 1, PPKM 2 yang seluruhnya dikenal sebagai sebuah biological war, sebagai bentuk konspirasi yang akan mengarah kepada depopulasi. Kata kuncinya adalah bahwa pengambil alihan ini harus dilawan secara totalitas. Jadi Pak JK jangan dibiarkan berjuang sendirian, dan Pak Prabowo harus bisa mengontrol. Negeri kita dalam bahaya. Karena menurut para dokter-dokter yang menguasai skema daripada gerakan Zionis internasional, ini merupakan konspirasi global, elit global yang sangat sadis. Artinya boleh ditanyakan kepada Ibu Menteri Kesehatan kita yang terdahulu yang akhirnya berhadapan dengan kriminalisasi, maupun dengan Pak Dharma Pongrekun yang punya pemahaman itu, dan juga dengan yang lain-lain. Intinya PMI harus dijaga, dan Bapak Yusuf Kalla jangan berbicara dengan standar normatif. Anda akan kalah. Anda harus pakai perlawanan perjuangan patriot Indonesia menyelamatkan kesehatan nasional dengan tidak mengikuti kemauan globalis cabal, globalis elit, dan antek-antek global yang ada di Kementerian Kesehatan. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, saya menangkap maksud Bung Alfian, jangan sampai yang nguasain PMI jongos ya Bung Alfian, kan kalau jongos capek. Ya. Nah, kalau Rocky Gerung membahasakan begini Bung Alfian. Rocky Gerung menjelaskan bahwa permasalahan ini kecil Bung Alfian, tapi dampaknya akan sangat besar dilihat dari sisi PMI yang merupakan organisasi kemanusiaan dan tidak boleh disangkut pautkan dengan politik. Karena PMI ini organisasi kemanusiaan dan dia terikat dengan organisasi kemanusiaan dunia juga. Jadi kalau ada seorang politisi berupaya mengambil alih kepemimpinan di PMI dengan cara-cara politis melalui lembaga survei atau amplop, itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab tergadaikan, atau apa ini kalau ini bahasa tergadaikan ya, tergadaikan dalam politik amplop. Nah, Rocky Gerung juga menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya jabatan ketua PMI ini diberikan kepada tokoh yang mengabdikan hidupnya kepada kemanusiaan. Kira-kira yang punya track record kemanusiaan lah. Misalkan Husein Gaza gitu. Atau Oni. Iya, atau siapa lah yang punya biasa ngurusin kemanusiaan. Nah, kalau orang politik kan khawatir hanya manut-manut aja. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian kepada orang-orang lah yang berpengaruh terhadap PMI ini agar menyelamatkan PMI, agar PMI tidak menjadi corong Bung Alfian untuk misalkan jadi tempat jualan vaksin atau tempat jualan darah, plasma darah. Ini kan mau jualan plasma darah ini. Macam-macam lah Bung Alfian yang akhirnya justru merugikan kesehatan masyarakat kita, merugikan ekonomi kita. Untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Pertama, rehabilitasi kelembagaan profesional di bidang kesehatan. Apakah ID, apa kesatuan kebidanan, kesatuan ilmu-ilmu kesehatan. Karena telah terjadi pelumpuhan bahkan pembekuan terhadap ID, karena ID paling kritis. Paling kritis artinya itu paling komplain, paling dalam secara akademis terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan yang akal-akalan dan ujung-ujungnya hanya untung-untungan, cuan-cuanan. Itu yang pertama. Rehabilitasi kelembagaan profesional bidang kesehatan seluruh urusan. Dengan catatan, dengan saya mengusulkan ini, para profesional di bidang kesehatan, Anda harus sayang pada rakyat Indonesia, dan Anda juga punya kewajiban untuk tidak merusak generasi muslim dengan merusak rahim mereka, dengan permainan-permainan yang Anda tentu lebih tahu, termasuk operasi-operasi depopulasi yang membuat ibu-ibu banyak yang sulit dan jarang kehamilannya, bahkan tidak bisa hamil. Harus ada riset untuk membantah itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah salah. Yang kedua, kepada seluruh pihak, seluruh media mainstream, media medsos, dan juga kepada yang saya hormati Abang Rocky Gerung, antum sebagai seorang pemikir sudah membaca gelagat itu, maka pada para podcast, para YouTuber yang lain, lakukan penegasan. Indonesia harus diselamatkan, diantaranya di bidang pendidikan, dan tentu juga di bidang kesehatan. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat, lakukan gelombang-gelombang dukungan. Sebagai cerita Pak Sun Haji, penjual es pikul, kita bicara kalahkan siapa yang ingin mengganggu kedaulatan kesehatan Indonesia, perang terhadap siapa yang akan merusak kedaulatan kesehatan Indonesia. Dan Bapak Prabowo, Anda seorang sabta margais, Anda harus melihat dengan dalam ada apa motif pencaplokan PMI ke tangan orang-orang partai. Sekian dibacain berita, kita jumpa di berita-berita lain untuk analisis
yang rasional, sistematis, tajam, dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.